Dengan kesimpulan terdapat 8 manfaat puasa, yaitu meningkatkan ketakwaan, yang kedua menghapus dosa, yang ketiga mengendalikan syahwat, yang keempat memperbanyak sedekah, yang kelima menyempurnakan ketaatan, yang ketujuh meningkatkan rasa syukur, dan yang kedelapan mencegah diri dari perbuatan maksiat. Manfaat pertama puasa tercantum dalam ayat perintah mengerjakan ibadah tersebut dalam surat Al-Baqarah 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Puasa bukanlah ibadah baru yang khusus diberikan kepada umat Islam saja. Puasa sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Namun umat Islam terdapat bulan khusus, bulan Ramadan, tempat seorang muslim wajib berpuasa selama 29 atau 30 hari berturut-turut. Kemudian manfaat daripada puasa menghapuskan dosa. Puasa adalah tindakan pasif seorang untuk menahan diri dari segala sesuatu yang berkaitan dengan syahwat. Puasa ditunjukkan untuk memurnikan diri. Terkait hal ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala daripada Allah, maka dosanya pada masa lalu akan diampunkan oleh Allah." Hadis riwayat Bukhari. Puasa Ramadan membuat seorang tidak makan dan minum sejak fajar terbit hingga matahari terbenam selama 29 atau 30 hari dalam keadaan lapar. Syahwat akan lebih mudah dikendalikan. Selain itu, puasa dapat menjadi tempat perenungan bagi seorang muslim bahwa lebih banyak orang yang tidak beruntung daripada dirinya, bahwa nafsu-nafsu duniawi tidak menghasilkan apapun. Abdullah bin Mas'ud mengisahkan pernah mendapatkan wejangan dari Nabi Muhammad SAW untuk melakukan salah satu dua hal terlebih dahulu. Jika mampu seorang pemuda hendak menikah, jika belum mampu menikah maka sang pemuda disarankan untuk berpuasa. Wahai pemuda, siapa yang mampu menikah maka menikahlah, karena sesungguhnya hal tersebut lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa menjadi pengendali bagi dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Puasa Ramadan adalah kesempatan bagi seorang muslim untuk beramal lebih banyak. Ini adalah bagian contoh perbuatan Nabi Muhammad, diriwayatkan Ibnu Abbas. Nabi adalah orang yang paling dermawan. Apalagi pada bulan Ramadan, ketika beliau ditemui oleh malaikat Jibril setiap malam, Jibril mengajak beliau membaca dan mempelajari Al-Quran. Ketika ditemui Jibril, maka Rasulullah lebih dermawan daripada angin yang ditiupkan. Dalam kitab Muntafaqos hadis. Kemudian manfaat daripada puasa menyempurnakan ketaatan. Semestinya dengan berpuasa Ramadan mensucikan diri dari semua syahwat. Selama sebulan penuh seorang muslim akan tiba ke bulan Syawal sebagai sosok yang baru, yang lebih dekat kepada Allah dan lebih peduli kepada sesama dari derita yang diterima saat berpuasa. Abu Hurairah meriwayatkan Nabi Muhammad bersabda, "Jika bulan Ramadan datang, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu." Yang kemudian, puasa manfaatnya adalah meningkatkan rasa syukur. Puasa Ramadan selama 29-30 hari adalah bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Di balik kewajiban mengerjakan ibadah ini, Allah memberikan keringanan bagi mereka yang tidak sanggup menjalankannya, entah karena sakit atau dalam perjalanan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan hari berpuasa Ramadan, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur." Kemudian puasa adalah mencegah diri dari perbuatan maksiat. Diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Puasa merupakan perisai. Ketika seorang muslim berpuasa, ia tidak boleh mengeluarkan perkataan kasar atau meninggikan suara ketika marah. Jika ada seorang yang menghinanya, sebaliknya dia berkata, 'Aku sedang berpuasa.'" Hadis riwayat Muslim. Secara tidak langsung orang yang berpuasa akan membentengi dirinya sendiri dari perbuatan buruk yang mengurangi pahala puasa.
Semakin banyak dia berpuasa, semestinya semakin berkurang pula potensi kesalahan atau kerusakan yang dia perbuatnya. Jadi insya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita baca dan kita dengarkan ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Amin. Dan kita tutup dengan doa, dan kemudian doa ini dipanjatkan oleh teman kita Bapak Nur Kholis. Untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan kepada Pak Nur Kholis.